Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau cerita sesuatu yang mungkin relate banget sama banyak dari kita, terutama buat para kepala keluarga di luar sana. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan hidup, tentang perjuangan seorang laki-laki, seorang suami dan seorang ayah. Bukan cerita fiksi dari film, tapi cerita yang mungkin terjadi di sebelah rumah kita, atau bahkan cerita kita sendiri. Coba kita bayangin seorang pria. Kita sebut saja namanya Budi. Budi ini sama seperti kebanyakan dari kita, punya mimpi-mimpi sederhana. Dia pengen punya keluarga kecil yang bahagia, rumah yang nyaman untuk pulang, dan bisa melihat senyum istri serta tawa riang anaknya setiap hari. Sederhana kan? Tapi kita semua tahu, untuk mewujudkan yang sederhana itu, perjalanannya seringkali nggak sederhana. Perjuangan Budi dimulai saat dia memutuskan untuk menikahi wanita pujaannya, sebut saja namanya Sari. Momen itu adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Janji suci diucapkan, bukan cuma di depan penghulu dan para saksi, tapi janji pada dirinya sendiri. Janji untuk selalu menjaga, melindungi, dan membahagiakan Sari, apapun yang terjadi. Awal pernikahan, semuanya terasa indah. Dunia serasa milik berdua. Mereka membangun istana kecil mereka dari nol. Tinggal di kontrakan petak, perabotan seadanya, tapi hati mereka penuh. Setiap pagi Budi berangkat kerja dengan semangat membara. Gak peduli panas terik atau hujan badai, yang ada di pikirannya cuma satu. Aku harus kerja keras demi Sari. Pulang kerja disambut senyum hangat dan secangkir teh panas, semua lelahnya seakan hilang entah kemana. Mungkin banyak dari kita yang ngerasain fase ini. Fase di mana cinta jadi bahan bakar utama. Gaji mungkin pas-pasan, tapi karena dijalani berdua, semuanya terasa cukup. Makan nasi sama telur ceplok di tanggal tua pun, rasanya nikmat luar biasa. Itulah kekuatan dari sebuah kebersamaan. Lalu, babak baru dalam hidup mereka dimulai. Sari positif hamil. Wah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Budi senangnya bukan main. Dia bakal jadi seorang ayah. Tapi di balik kebahagiaan itu, muncul satu perasaan baru. Sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sekarang, bukan cuma Sari yang harus dia pikirkan, tapi juga si buah hati yang masih ada di dalam kandungan. Perjuangan Budi pun naik level. Kalau dulu dia kerja keras, sekarang dia kerja lebih keras lagi. Dia mulai cari kerjaan sampingan. Pulang dari kantor, dia nggak langsung istirahat. Kadang dia jadi ojek online sampai larut malam. Kadang dia bantu-bantu teman jualan di akhir pekan. Badannya capek? Pasti. Ngantuk? Jangan ditanya. Tapi setiap kali dia ngerasa mau nyerah, dia elus perut Sari yang makin membesar. Dia bayangin wajah mungil anaknya nanti. Seketika, tenaganya kayak keisi ulang lagi. Inilah hebatnya seorang calon ayah. Kekuatan supernya itu muncul dari cinta yang nggak ada batasnya untuk keluarga. Dia rela mengorbankan waktu istirahatnya, waktu mainnya, demi memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Demi memastikan istrinya bisa periksa kehamilan dengan baik, bisa makan makanan yang bergizi, dan nanti bisa melahirkan dengan lancar. Singkat cerita, lahirlah si buah hati. Seorang bayi mungil yang lucu. Tangis pertamanya seakan jadi musik paling merdu di telinga Budi. Saat pertama kali menggendong anaknya, Budi nangis. Bukan nangis sedih, tapi nangis haru, nangis bahagia. Dia berbisik di telinga anaknya. Selamat datang di dunia, nak. Ayah janji bakal lakuin apa aja buat kamu. Dan janji itu bukan sekadar kata-kata. Kehadiran si kecil mengubah segalanya. Prioritas hidup Budi sekarang sepenuhnya tercurah untuk keluarga. Dulu mungkin dia masih bisa beli sepatu baru atau nongkrong sama teman-teman. Sekarang, boro-boro. Uang yang dia punya, selalu dia utamakan untuk beli susu, popok, dan semua kebutuhan si kecil. Sepatunya jebol? Ah, nanti aja. Dilem dulu masih bisa. Bajunya itu-itu aja? Nggak masalah. Yang penting anak dan istrinya terurus. Malam-malam Budi sering kurang tidur. Kalau si kecil rewel, dia yang bangun duluan. Dia gendong anaknya.
Dia nyanyiin lagu, dia coba tenangkan, biar Sari bisa istirahat. Dia tahu, Sari juga capek seharian, ngurusin rumah dan bayi. Jadi, mereka bagi tugas. Inilah tim yang sesungguhnya. Suami dan istri yang saling mendukung, saling mengerti, bukan saling menuntut. Tantangan nggak berhenti sampai di situ. Seiring waktu, kebutuhan juga makin banyak. Anaknya mulai masuk sekolah. Biaya pendidikan sekarang kan nggak murah. Budi harus putar otak lebih kencang lagi. Dia mulai belajar skill baru, ikut kursus online malam-malam setelah semua tidur, biar bisa dapat promosi di kantornya, atau cari peluang usaha lain. Ada masanya Budi merasa di titik terendah. Pernah dia kena PHK. Dunia rasanya runtuh. Gimana caranya dia menafkahi keluarganya besok? Dia malu, dia takut, dia bingung. Dia nggak berani bilang ke Sari awalnya. Dia tetap pura-pura berangkat kerja setiap pagi, padahal sebenarnya dia keliling cari lowongan. Tapi Sari, sebagai istri yang peka, akhirnya tahu juga. Apa yang Sari lakukan, dia nggak marah. Dia nggak menyalahkan Budi. Dia justru datang, peluk suaminya erat-erat, dan bilang, "Mas, kita hadapi ini sama-sama ya. Aku percaya kamu. Kita pasti bisa lewatin ini." Kata-kata sederhana itu bagi Budi, rasanya seperti oase di tengah padang pasir. Dukungan dari istrinya jadi kekuatan terbesar yang membuatnya bangkit lagi. Mereka pun berjuang bersama. Sari mulai coba bikin kue untuk dijual. Budi yang bantu memasarkannya ke teman-temannya, atau antar pesanan setelah keliling cari kerja. Susah? Banget. Tapi karena mereka jalaninnya bareng-bareng, beban yang berat itu jadi terasa lebih ringan. Sampai akhirnya, Budi dapat pekerjaan baru. Mungkin gajinya belum sebesar yang dulu, tapi cukup untuk memulai lagi. Pelajaran berharga dari fase ini adalah, dalam sebuah keluarga, komunikasi dan dukungan itu nomor satu. Suami berjuang di luar, istri juga berjuang di dalam. Dan ketika salah satu jatuh, yang lain harus jadi penopangnya. Bukan malah ikut mendorongnya jatuh lebih dalam. Waktu terus berjalan. Anaknya tumbuh besar, jadi anak yang pintar dan berbakti. Melihat anaknya lulus sekolah, dapat kerja, dan jadi orang yang baik, semua perjuangan Budi selama puluhan tahun seakan terbayar lunas. Semua keringat, semua lelah, semua pengorbanan, rasanya nggak ada yang sia-sia. Di masa tuanya, Budi duduk di teras, rumah sederhana miliknya. Rumah yang berhasil dia beli dari hasil kerja kerasnya. Di sampingnya ada Sari, cinta sejatinya, yang rambutnya juga sudah mulai memutih. Mereka melihat anak cucu mereka bermain di halaman. Budi tersenyum. Dia mungkin bukan orang kaya raya, namanya nggak terkenal di mana-mana. Tapi dia berhasil. Berhasil menepati janjinya puluhan tahun lalu. Janji untuk membangun keluarga kecil yang bahagia. Kisah Budi ini adalah cerminan dari jutaan ayah hebat di luar sana. Para pahlawan tanpa tanda jasa yang mungkin nggak pernah kita sadari perjuangannya. Mereka yang rela menahan lapar, asal anaknya kenyang. Mereka yang rela pakai baju lusuh, asal anaknya bisa pakai seragam sekolah yang layak. Mereka yang menyembunyikan lelahnya di balik senyuman, biar keluarganya nggak khawatir. Mungkin ayah kita sendiri adalah seorang Budi. Mungkin suami Anda adalah seorang Budi. Atau mungkin Anda sendiri yang sedang menjalani peran sebagai Budi saat ini. Perjalanan ini memang enggak mudah. Akan ada banyak tanjakan terjal, tikungan tajam, bahkan jalan buntu. Akan ada saat-saat di mana kita merasa ingin menyerah. Tapi ingatlah, di balik semua perjuangan itu, ada wajah-wajah yang kita cintai. Ada senyum istri yang menenangkan. Ada tawa anak yang jadi penyemangat. Merekalah alasan kita untuk terus kuat, untuk terus bangkit setiap kali jatuh. Merekalah harta yang paling berharga, yang nggak bisa dinilai dengan materi apapun. Jadi, buat para suami dan ayah di luar sana, jangan pernah merasa perjuangan kalian sia-sia. Setiap tetes keringat kalian itu berharga. Setiap pengorbanan kalian itu mulia. Kalian adalah pilar. Kalian adalah nahkoda. Tetaplah kuat. Tetaplah semangat.
Dan buat para istri dan anak, jangan lupa untuk menghargai perjuangan mereka. Ucapkan terima kasih. Berikan pelukan hangat. Dukungan dan cinta dari kalian adalah bahan bakar terbaik bagi mereka untuk terus berjuang. Tanyakan, "Ayah capek ya?" Atau, "Ada yang bisa aku bantu?" Hal-hal kecil seperti itu punya dampak yang luar biasa. Buat yang merasa sedang berada di titik terberat dalam perjuangan ini, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak yang merasakan hal yang sama. Jangan ragu untuk berbagi cerita dengan pasangan atau sahabat yang kamu percaya. Terkadang, beban akan terasa lebih ringan saat dibagi. Jika perasaanmu terasa sangat berat dan mengganggu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Kisah perjalanan hidup seorang laki-laki untuk istri dan buah hatinya adalah sebuah epik yang ditulis dengan tinta keringat dan air mata kebahagiaan. Sebuah warisan terbaik yang bisa dia tinggalkan bukanlah tumpukan harta, tapi sebuah teladan tentang cinta, tanggung jawab, dan pengorbanan. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga bisa memberikan sedikit inspirasi dan kekuatan buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!